Hey, selamat datang di channel Modal Marsen. Jadi ceritanya kemarin kabel charger gue tuh rusak nih, kabel charger iPhone gue rusak. Dan kebetulan gue punya teman yang kerjanya di Basic. Mari kita sepakati kita sebutnya Basic aja ya. Jadi Basic ini basically ngejual Basic nih. Intinya Basic ini ngejual aksesoris yang berhubungan sama handphone kayak kabel charger, kepala charger, power bank dan lain-lain. Dan ketika gue tahu teman gue kerja di Basic ini, gue langsung nanya dia tentang kabel charger apa yang bagus untuk iPhone, karena kan kebetulan gue juga pakai iPhone. Dan dia malah nawarin gue kabel charger iPhone dan beberapa barang lain ke gue secara gratis. Gue ulangin sekali lagi, gratis. Gratis. Kenapa enggak? Ya udah kirimin aja ke gue. Dan ketika barangnya nyampe, yang pertama kali gue cari adalah kabel iPhone-nya. Kabel iPhone-nya adalah ini. Terus gue tanya ke dia, perbedaan kabel lu ini sama kabel-kabel yang lain itu apa? Jawabannya adalah, ya lu coba pegang aja. Ketika gue pegang ya, memang berasa juga bedanya sih. Katanya sih kabel ini terbuat dari namanya nylon braided kalau nggak salah ya. Sehingga kabel ini kalau kita bengkok-bengkokin, itu nggak masalah. Kalau kita gulung pun, itu nggak masalah. Karena biasanya tuh kabel itu kalau misalkan kita gulung-gulung, bisa patah di dalam. Tapi kalau ini nggak aman. Dan terlebih lagi ujung-ujungnya ini biasanya kalau kita suka cabut tuh kita suka nggak pegang kepalanya, itu yang menyebabkan kabel itu ngawet. Tapi kalau misalkan pakai kabel ini nggak pegang kepalanya pun nggak masalah, sehingga pegang kabelnya cabut pun nggak masalah dan nggak cepet bikin rusak. Dan fitur utama yang sebetulnya kepake banget buat gue dari kabel ini adalah fast charging. Kenapa? Karena kebetulan gue juga lagi cari kabel yang fast charging. Karena gue tuh demen main PUBG, tapi gue nggak suka main sambil ngecharge. Jadi satu-satunya jalan adalah gue harus ngecharge dengan cepat, sehingga ketika baterai udah ada, gue bisa main tanpa harus main sambil ngecharge. Barang berikutnya yang gue temuin dalam dus itu adalah sesuatu yang sebetulnya nggak pernah gue pakai kecuali saat gue traveling atau di saat urgent. Mungkin bisa dibilang barang ini cuma dipakai kalau misalkan temen gue lagi habis baterainya, yaitu adalah power bank. Ada dua power bank yang dikasih ke gua, yang besar dan yang kecil. Perbedaannya adalah pertama dari segi kapasitas. Ini yang gede ukurannya bisa sampai 20.000 mAh, sedangkan yang kecil ini ukurannya adalah 10.000 mAh. Gak cuma kapasitasnya yang beda, tapi penampilannya juga beda. Kalau 20.000 mAh itu punya panel LED buat jadi indikator kapasitasnya. Kalau yang 10.000 cuma punya lampu LED 4 buah, masing-masing mewakili 25% kapasitas dari power bank ini. Portnya juga beda. Kalau yang gede punya dua port USB dan satu port micro USB, sedangkan yang kecil ini cuma punya satu port USB dan satu port micro USB. Tapi yang spesial dari yang kecil ini, dia mempunyai port Type-C, dan di sampingnya ini dikasih lubang buat taruh gantungan gitu. Biasanya kan kalau misalkan cewek tuh demen taruh aksesoris kan, jadi mungkin ini berguna buat cewek yang mau pakai power bank ini. Kalau gue sih prefer ke yang lebih kecil. Kenapa? Karena untuk power bank yang berukuran 10.000 mAh, power bank ini terbilang berdimensi kecil dibanding sama power bank pada umumnya. Dan ini juga enak untuk dikantongin, lebih kecil daripada dompet yang biasa kita kantongin. Dan kalau misalkan mau dipakai traveling, ini masih aman. Kenapa? Karena maksimal power bank yang boleh dibawa ke dalam pesawat itu biasanya adalah 10.000 mAh. Di atasnya udah nggak boleh. Pengalaman gue nggak tahu kalau misalkan ternyata pengalaman itu udah berubah. Karena terakhir kali gue naik pesawat itu adalah bulan Februari. Ya, mungkin udah berubah, nggak tahu. Tapi intinya 10.000 adalah kapasitas yang paling aman. Kapasitas yang nggak terlalu kecil, dan juga masih aman untuk dibawa ke dalam pesawat. Tapi karena sekarang kerjaan yang mengharuskan gue untuk naik pesawat ke luar negeri atau keluar kota itu lagi nggak ada, sehingga pekerjaan yang ada sekarang adalah kerjaan yang menyangkut atau berhubungan sama hal-hal yang berbau online. Walaupun akhirnya tetap kerjanya di lapangan, tapi tetap aja untuk preparation-nya kita pasti meeting secara online dan nggak bisa ketemu secara fisik, sehingga membuat gue merasa bahwa barang yang keempat ini itu barang yang berguna banget. Karena waktu itu gue berpikir bahwa buat apa orang beli barang ini. Tapi sekarang gue malah mikirnya, gila ya, untung gue punya barang ini. Dan barang itu adalah stand untuk handphone. Karena stand ini bisa ngebantu kita yang WFH kalau lagi meeting atau lagi video call di saat lagi kerja. Sebelum ada stand ini biasanya gue cuma sandarin HP gue ke suatu benda sehingga dia bisa berdiri, atau biasanya gue pegangin pakai tangan gue sendiri. Tapi resikonya adalah kalau misalkan gue sandarin sendiri, biasanya tuh suka jatuh. Atau kalau misalkan gue pakai tangan gue sendiri, kalau misalkan durasinya lumayan lama, itu tangan gue lumayan berasa pegel. Percaya deh, awalnya pasti kita mikirnya buat apaan sih buang-buang duit buat beli stand HP. Tapi waktu barangnya udah sampai, malah kita ngerasa, aduh untung banget gue punya stand handphone kayak ini.
Dan yang gue suka dari stand handphone ini adalah posisinya yang bisa di-adjust ke atas sama ke bawah. Jadi kita bisa atur ke tempat yang lebih tinggi atau lebih rendah. Misalnya lebih rendah kita mau naikin atau lebih tinggi kita mau turunin, itu masih aman. Nah segitu aja barang-barang yang bisa gue rekomendasiin di video kali ini. Semoga barang-barang ini mungkin berguna. Atau misalnya lo lagi cari barang-barang yang berkaitan sama yang gue sebutin, bisa lo klik linknya aja di bawah. Karena gue udah kasih linknya di bawah lengkap part-partnya tadi. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!